Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di kota yang berbeda, yaitu di daerah Cijengkol, tepatnya di atau daerah kota Padalarang ya, perbatasan Subang Padalarang. Tapi udah bisa dikatakan masih di lokasi kota Subang ya. Jadi perbatasan ke Purwakarta. Ini kalau ke Purwakarta mungkin sekitar 5 kilo lagi ya, udah deket ya. Satu jaman lah. Iya. Kalau Di hadapan kita, alhamdulillah bersama Kang Dedi. Ini biar pada tahu nih. Iya. Ini profil Kang Dedi bisa tahu dari nama lengkapnya Kang Dedi. kalau saya namanya Dedi Kurnia ya. Iya. Kalau yang sering akrabnya kan Dedi Permana kalau di iya. Facebooknya. Kalau untuk alamat ini Kang Dedi daerah mana ini? Ini masuknya wilayah perbatasan Subang Purwakarta. Purwakarta. Iya. Kampungnya namanya Kampung Cijengkol. Cijengkol. Tepatnya RT 1206. Desanya juga sama, Desa Cijengkol. Untuk kecamatannya Serang Panjang. Ini kebetulan kecamatan baru juga, baru 10 tahun, berjalan 10 tahun. Kang Dedi di sini udah berapa tahun? Saya lahir di sini. Lahir sini ya. Kebetulan istri orang Ciamis. Oh, Ciamis. Iya. Kalau istri Ciamis ya. Kalau istri Ciamis, kebetulan alhamdulillah sudah saya kembali ke Cijengkol itu tahun 2009. Oh iya. 2009 ya, dari 2001 sampai 2005 dulu sering keluar keluar kota di Bandung, Jawa, keliling gitu ya. Iya. Dulu saya di pemasaran. Bidang apa? Ya. Awal kerja dulu di pemasaran, jadi Apa produk? Produk kesehatan? produk rumah tangga. Oh, produk. Produk rumah tangga sampai tahun 2005 saya masuk di kesehatan, jadi supplier. Saya pegang TO se-Jawa Barat, pegang Jogja Gria itu ya. Kalau untuk keliling ya mungkin udah udah lumayan gitu ya, keliling itu Jakarta ke Jawa, ke Ciamis juga bersering. Nah kalau terus sampai tahun 2008 2010 ke sini saya wirausaha gitu kan. Apa aja saya lakoni, dagang apapun juga pernah gitu kan. Sampai 2013 pas anak terakhir yang bontot, yang Dinda ya, pas lagi hamil, saya mulai terjun ke kanvas, Melukis. Emang sebelumnya Kang Dedi dari semenjak sekolah suka atau iya, baru dari kelas 3 SD dulu. Oh, suka melukis, senang menggambar ya. Gambar gitu kan. Senang gambar ya. Tapi karena mungkin untuk beberapa tahun itu karena kerja nggak disempet. Ini Iya. kalau saya lihat masih baru juga ya karya-karyanya. Iya. Yang ke kanvas. Masih baru. Kebetulan kan awal 2013 itu saya terjun, ya alhamdulillah saya makin belajar. Saya kan bukan akademis juga gitu ya. Iya. Saya belajar otodidak. Iya. Udah musim pas dari internet, dari apa gitu kan, dari YouTube juga untuk tekniknya gitu kan. Saya banyak belajar juga alhamdulillah. Pas awal tuh ada yang mesen juga gitu kan, pas kecil-kecilan 2,5 juta waktu itu kan, 3 lukisan diborong ya alhamdulillah gitu kan. Udah merasa bangga banget gitu kan bisa. Kalau ini emang langsung ke kanvasnya beli sendiri atau bikin sendiri? Biasanya orang kanvasnya awalnya saya bikin sendiri gitu kan. Udah tahu ini ramuannya dari apa aja? Ya saya dari awalnya dulu dari kain yang murah-murah lah. Nah, iya. Saya
sering bereksperimen gitu kan, kain apa aja saya istilahnya saya coba gitu kan. Iya. Yang dapat apa itu Kang? Ya, Yang paling bagus menurut Akang waktu itu dari ramuan itu bahannya? dari kain belacu, Iya. kain pematek pernah gitu kan. Iya. Apa aja saya Untuk laburannya untuk laburannya dari biasa dulu pakai cat tembok. tembok. Cat tembok pakai campuran apa lem kayu seperti itu gitu kan, dicampur lagi untuk dasarnya juga gitu kan. Saya awal-awal mungkin namanya di daerah ya, untuk alat lukis atau cat kan kadang terbatas, susah juga gitu kan. Awal-awal juga saya baru mengenal gitu kan dari merisnya Oh, atau iya. akriliknya gitu kan. Emang pertama melukis langsung cat minyak atau akrilik? Dulu kadang pakai campuran juga gitu dari Campuran? Itu kan ada namanya cat kolam gitu kan, Oh, cat kolam. Nah itu kan saya di mix sama lem seperti itu kan, jadi biar kesan bikin ininya. sendiri ya? Nah bikin campuran sendiri gitu kan. Itu Cuman- kayaknya kalau ini Kang Dedi mah lihat kan ada karya dari mural ya. Iya, Saya lihat kayaknya ini mah konsep teknik membuat cat, buat tembok iya. dipakai ke kanvas ya. Nah mungkin seperti itu juga Ya. gitu kan, akibat keterbatasan juga Iya, gitu karena kan. kondisi Nah, karena kondisi yang di daerah ya. saya campur-campur tadinya untuk harusnya ngemural, itu saya nyari apa ya yang bagus itu kan untuk Tapi campuran. menarik juga dalam artian begini itu kan jadi setelah beberapa ramuan atau uji coba atau Iya. eksperimen itu gimana hasilnya yang menurut Kandi yang terbaik udah didapat apa kira-kira? Alhamdulillah udah. Apa? Heeh. Apa ke karakter akrilik apa cat minyak? Kalau saya lebih seretnya ke akrilik. Akrilik ya. Akrilik gitu kan. Terus dari ramuan itu yang menurut Kang Dadi bagus, apakah tahan lama atau gimana warnanya keluar itu ramuannya itu? Iya. Alhamdulillah ya mungkin seperti ini aja gitu. Ini hasilnya dari akrilik gitu kan, bukan Oh, iya. dari cat minyak gitu. Jadi istilahnya saya ramu sendiri. Jadi kalau saya konsepnya barang itu ya kekentalannya seperti apa, enaknya seperti apa, Jadi nanti akan lebih enak ngaturnya ya? iya Oh, iya. lebih untuk campurannya juga akan lebih enak diaturnya gitu kan. Jadi juga kelihatan untuk dasarnya tuh apa yang saya lihat juga bahan gitu kan. Oh, Bahan kalau bahannya ini mungkin dasarnya akan lain juga gitu. iya. Kalau saya mungkin dari tekniknya seperti itu. Jadi karena nggak berguru dari akademis ya, belajar apapun insya Allah kalau kita udah menikmati seni Iya. itu bisa jadi media dari batu ataupun batu kali ataupun apa. Insya Allah kalau kita udah mencintai seni itu bisa mempunyai nilai gitu kan, mempunyai nilai. Tahun berapa pertama itu tahunnya? 2013, Kalau itu 2015. 2013 terjun Sudah mulai? awal ke melukis. Kalau dari saya dulunya kalau lagi bujangan, saya dulu biasanya ke kerajinan gitu kan. Bikin apa? Kerajinan dekorasi panggung kayak pelaminan Oh, atau ke yang apa untuk iringan hajatan itu kan, oh, bikin boneka. ada janur ya, itu Janur bisa. juga bisa. Itu mah kalau- dari udah lama. Udah lama. Jadi lebih awal ya. Nah, lebih awal. Lebih Nah, itu. awal. Artinya lebih awal menghasilkan uang juga kan itu. mah. Iya, alhamdulillah. Kalau juga lukisan itu. termasuk baru ya. Lukisan itu 2013. Kalau mural Kalau mural sekitar tahun ya hampir berbarengan. sama lukisan. Nah, sama lukisan itu kan. Ada job di kanvas, kadang lukis foto gitu kan. Ada job juga pengen dindingnya kayak dinding kafe atau apa. Ya insya Allah kalau konsepnya udah ada ya bisa juga gitu kan. Ya, lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa Kopson. Kopi seni biar cingran mantap. Jangan drink ah.
Ya, barusan sementara ada ini dulu lihat berita, ternyata ada beberapa kota menunjukkan banyaknya peningkatan masyarakat yang terpapar COVID-19. Mudah-mudahan kita di sini berdoa bareng-bareng bahwa kondisi pandemi ini segera berakhir. Amin. Nah, ini tadi udah ngobrol sekian banyak hal ya mengenai kondisi Kang Dedi ini dalam proses berkarya. Ini selain melukis, Kang Ded, ketika tadi diobrolkan pernah membuat beberapa karya-karya kriya ya, kalau di kerajinan itu gimana, Kang Ded? Apa aja bahannya apa gitu? Terus dari mana, ibaratnya apa latar belakangnya sampai bikin? Apa mau pesanan atau gimana? Kalau untuk kriya dulu saya dari awalnya gitu ya. Dari awalnya dari zaman sekolah kalau itu. SMP, SMA? Di SMA. Oh, SMA. Apa Dulu bikin apa kan? Bikin kerajinan, cuman difokuskan ke yang unik gitu. Yang unik apa gitu kan. Apa bentuknya, fungsinya? Nah, saya dulu bikinnya seperti lampion tadi gitu ya. Lampion ya, bikin lampion. Terus lampion. keunikannya apa? Keunikannya itu tanpa pakai mesin itu bisa muter sendiri gitu. Lampionnya gitu ya. Kalau bahan dari apa? Bahan utamanya? Saya ngambil dari alam. Apa? Dari alam, dari gedebong pisang gitu ya. Gedebong pisang. Kebog ya? Iya, kebog. Dibuat lampion? Dibuat lampion. Dikeringkan dulu? Teknisnya sih ya, saya ambil pelepah yang masih kebog, yang masih muda. Nah, saya sisik dulu yang kerasnya, ambil yang kulit dalamnya gitu kan, saya keringkan, cuman nggak full kering, itu sekitar 80% hampir kering. Nah, itu pakai saya setrika, jadi nanti untuk ini jadi melebar gitu kan. Dari hasilnya yaitu yang saya bikin bahannya. Untuk bulatannya nanti bikin pakai cetakan juga, ada talenan untuk dudukan lampunya juga ada. Nah, keunikannya itu bisa muter sendiri, nanti untuk sekian lama makin panas akan makin cepat putarannya itu. Cuman tapi nggak khawatir itu kalau panas-panas banget jadi korslet gitu, enggak ya? Soalnya atau panasnya takut kebakar kan? Enggak, kalau itu kan di dalamnya pakai orang Sunda kertas wajit kan itu tahan panasnya lumayan gitu kan, kayak pelindung gitu. Jadi sebetulnya bukan jadi uap panasnya tuh enggak monoton di sana, jadi ngebuang. Konsep ngebuang panas tapi posisinya enggak lurus gitu, tapi sistem menyerong, jadi mendorong. Itu sampai sekarang produksi, Kang Ded? Udah lama juga. Udah lama kan? Iya, udah lama sekitar berapa tahun ya. Itu di kisaran harga berapa itu kerajinan? Kalau dulu masih murah, saya waktu 50.000 per biji itu. Lumayan bikinnya lama juga, sekitar 5 hari. Oh, lama. Satu ya. Kalau difokuskan ya lumayan bisa. Cuman saya kan dalam 5 hari itu saya istilahnya untuk ngedasarinya bisa bikin 3 atau 2 biji gitu kan. Gimana pesanan dulu awal-awal itu pas ada yang PKL atau KKN. KKN sampai sempat bikin berapa banyak gitu, buat ulang tahun atau kado untuk temennya gitu kan. Nah, seperti itu konsepnya. Sayang hasil karya itu nggak ada ya? Iya, sampai ya. habis habis terjual. Yang saya simpen di rumah juga diambil. Ada yang kenapa nggak diseriusin, Kang? Itu lumayan kan kalau udah mungkin banyak dari kesibukan. Juga. Nah, ini kesibukan Akang selama ini apa aja, Kang? Selain kan ini melukis, membuat karya-karya lukis itu apa aja, Kang? Kalau untuk harian, untuk kebutuhan kayak rumah tangga di rumah gitu ya, untuk perharinya ya
ngebantu ponakan di kesehatan juga di Apa di klinik kesehatan. Oh, di klinik. Iya. Bagian apa? Saya bagian pendaftarannya aja. Oh, Nah, iya. pendaftaran. Tiket ya. Jadi ngebantu. Jam berapa? Biasanya sore, pagi Oh, sore. sore. Cuman kalau saya ada halangan, biasanya istri saya yang ngebantu gitu. Istri, nah, Oh, iya. kalau lagi ada hambatan apa-apa ya itu istri juga ngebantu. Terus satu lagi, biasanya saya ngebantu juga di KUA juga gitu. KUA sebagai pembantu aja gitu. Nah, membantu. Ya. Nah, Untuk kesibukan Akang yang tadi dipaparkan, iya. waktu yang dipakai itu gimana, Kang? Kalau sore pulang baru bisa melukis malam ya? Rata-rata malam. Biasanya kalau untuk kanvas saya gunainnya waktunya malam sekitar jam 9 Oh iya. waktu sambil istirahat. Nah, Capek tidur ya. sampai jam 12, jam Oh, iya. 11 kadang. Kalau Gimana? untuk objek ini saya lihat banyak human figure ya, itu pesanan juga banyak kan, udah suka terima pesanan. Pesanan juga ya. Itu juga kadang hasrat sendiri juga gitu ya. Pengen kalau saya lagi seneng toko ini ya saya bikin gitu kan. Kalau untuk ini apa? Pameran? Pertama kali pameran kapan, Kang? Kos itu 2013 kan berkarya. Iya, iya. Diajakin pameran sama siapa? Pameran biasanya sama rekan Iya. ada gitu kan di Subang. Di gitu Subang. kan, iya. Sama Tahun berapa mulai pameran, Kang? pameran Masih paling ingat ya? istilahnya cuma titip-titip aja gitu kan di orang lain kan belum berani untuk tampil langsung gitu Oh, kan. belum ya. Nah, terus paling masih ruang lingkup sendiri aja gitu kan. Kita namanya masih banyak belajar gitu kan, masih banyak kekurangan ya, masih harus banyak koreksi juga gitu ya. Untuk mungkin ya alhamdulillah karena adanya GBS RI, Iya. nah bisa membangkitkan gaya lagi untuk Iya. berkarya gitu ya, istilahnya dengan tidak berkonsep secara materi gitu kan, harus terjual atau apa gitu kan. Oh, iya. Tetap kita harus tetap berkarya gitu kan. Ini ada nggak pengalaman Akang yang berkesan gitu ketika berkarya, baik yang kerajinan juga pasti ada cerita yang pernah kejadian yang masih ingat kan? Apakah lukisannya kejual mahal atau gimana? Pernah nggak, Kang? Ada nggak? Kalau untuk lukisan ya alhamdulillah udah ya paling mahal itu belum ini sih. Paling ada yang borong gitu kan. Banyak. Nah, nyampe nominal 2,5 juta, Oh, iya. tiga lukisan gitu. Tapi alhamdulillah pada saat itu kan Lagi butuh, alhamdulillah ada yang beli iya, ya. misalnya karya kita udah ada yang menghargai gitu kan. Nah, Ada yang menghargai. itu karya yang mana yang kejual itu? Apakah human figure, manusia, wajah atau pemandangan? Iya, satu figur, cuman figurnya penari gitu. Oh, benar ya. Penari serimpi. Ada yang pesen penari serimpi, tapi saya konsepnya ngambil ke figur Dewi Arimbi itu waktu itu. Dewi Arimbi pas wajah untuk tekstur tubuhnya juga hampir sama, cuman konsep khususnya di tari serimpi. Terus sama pemandangan, iya pemandangan 2, nah itu dulu. Terus banyak juga di panggilan mural juga, nah pas itu hampir berbarengan gitu sih, Oh, berbarengan di lukisan mural juga. Yang berkesan ya banyak, namanya kita kan manis pahitnya itu pasti terasa. manisnya gitu. apa, Kang? Manisnya Yang alhamdulillah ingat salah satunya apa? kalau manisnya kalau kita terjual satu misalkan kadang nambah lagi jadi pengen lagi gitu kan. Kalau pahitnya gimana itu ketika cat habis? Nah, pahitnya kadang udah jadi gitu ya, tapi nggak cocok gitu kan. Nggak jadi dibeli gitu? Nah, nggak jadi dibeli. Dia pesan tapi
nggak mau modelnya yang itu, ganti lagi gitu kan. capek gitu ya. Ganti lagi. Nah, kadang ada seperti itu juga, tapi kita ambil hikmahnya aja gitu kan. Hikmahnya apa? Kita akan terus belajar, jadi semangat berkarya ya, untuk apa, istilahnya kita meskipun hobi gitu kan, tapi bisa menghasilkan juga gitu. Ya, rasa syukur alhamdulillah gitu ya, bisa diberi kesempatan untuk bisa berkarya untuk seperti ini. Bagi saya itu sebuah keistimewaan gitu ya, keistimewaan yang mudah-mudahan bisa untuk penerus ke depan ya bisa lebih banyak lagi gitu kan. Alhamdulillah, mungkin obrolan kita sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir yang menutup acara ini, jangan lupa kita kopsen dulu, keburu dingin, kopi seni, kopinya orang seni biar celing dan mantap. Untuk pertanyaan terakhir Kang ya, karena mungkin keterbatasan waktu dan suatu saat kalau memungkinkan kita ke depan dengan perubahan yang lebih baik lagi, mungkin nanti karya-karyanya lebih banyak. Amin. Kita bisa hadirkan lagi dan kita tayangkan kepada pemirsa karya yang baru. Dan untuk karya yang sekarang ditampilkan ya sejauh ini udah cukup. Dan yang terakhir Kang, ada gak pesan untuk kawan-kawan kita seluruh Indonesia atau seluruh Nusantara, atau ya sesuatu yang ingin disampaikan dari sisi pesan tentang kesenirupan kita itu ada nggak? Untuk pesan rekan-rekan semua ya, khususnya mungkin rekan kita di GBS RI, untuk rekan seni yang lain juga gitu ya, ataupun di bidang apapun juga, yang namanya jenis apapun pekerjaannya, yang penting kita harus mencintai dulu gitu kan. Nah, kalau kita udah mencintai, nanti kita bisa merasakan apa kekurangannya, apa kelebihannya. Nah, itu kita bisa menambah atau mengurangi apa yang bisa dimaksimalkan, apa yang kita bisa totalitas di sana. Kita istilahnya meskipun pekerjaan kita banyak, tapi kita harus tetap totalitas di setiap waktu yang dikerjakan untuk saat itu gitu ya. Insya Allah akan setiap pekerjaan yang kita hadapi akan terasa hikmahnya, akan ada berkahnya untuk menghidupi keluarga gitu kan. Nah, insya Allah seperti itu gitu ya. Terima kasih. Semoga penayangan acara ini di Kopsen bersama Kang Dedi bisa bermanfaat untuk kawan semua, dan dipastikan juga kita pasti ada kekurangan dari yang kita sampaikan. Mohon maaf, semoga informasi ini bisa bermanfaat, bisa menjadi hal yang baru, atau mungkin kritik dan saran kita tunggu seperti apa, supaya intinya semuanya untuk kemajuan kesenirupan khususnya di Nusantara ini. Terima kasih, semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Amin. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geber sih di geber mental. Sami-sami, mudah-mudahan berkah. Amin.